Terima kasih pemirsa Sinpo TV, Anda masih bersama kami dalam spesial event sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD masih dalam bersama saya Abdi Azwar Sahi dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber di mana nanti kita akan membahas salah satu topik kita terkait dengan transformasi digital dan juga reformasi birokrasi. Dan sudah hadir bersama saya saat ini ada Bapak Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Selamat sore Bang Dev. Selamat sore, gimana kabarnya? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Bang Dev gimana, sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat selalu. Puji Tuhan sehat selalu ya. Dan ini event setahun sekali tentunya menjadi penantian dari masyarakat ya tentang apa tentunya saja update dari program-program pemerintah di tahun ini. Ya, pemerintah telah menyampaikan tadi kan adalah RAPBN untuk 2027 ya. Jumlahnya itu nilainya sekitar 4.000-an triliun, jadi ada kenaikan, lonjakan. Dan ini tentu disesuaikan dengan pendapatan negara dan juga program-program kebutuhan, target-target yang ingin pemerintah capaikan dalam 1 tahun ke depan. Seperti pembangunan di sumber daya manusia, terus juga bagaimana mengoptimalisasi penghasilan atau pendapatan dari kebun ataupun juga tambang ya. Karena kan Presiden katakan selama berpuluh-puluh tahun kita merdeka ada praktik under invoicing yang dimana kerugian kita itu mencapai ribuan triliun selama beberapa puluh tahun. Nah itu kan adalah uang rakyat, uang bangsa Indonesia yang lenyap begitu saja. Nah, terus juga Presiden mendorong untuk pembangunan pelayanan kesehatan, pembangunan rumah sakit, puskesmas, laboratorium kesehatan masyarakat, lalu juga program-program seperti pendidikan, rehabilitasi dan renovasi sekolah-sekolah, lembaga pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, sampai dengan kuliah, terus juga mendorong tentang kewarganegaraan bagi mereka yang memiliki talenta khusus. Nah, ini semua adalah program-program yang telah Presiden paparkan ya. Dan untuk bisa tercapai ya itu harus mulai, dan mulainya tuh ya sekarang, dan kalau bukan kita siapa lagi. Nah ya inilah yang telah beliau sampaikan, dan beliau telah minta dukungan dari kita semua di DPR, dan kita semua itu di DPR dan DPD di dalam satu forum MPR ini kita sudah menyampaikan bahwa kita siap sepakat untuk mendukung program-program Presiden demi kemajuan bangsa. Baik, tentu dari berbagai macam birokrasi dan juga program yang disiapkan oleh pemerintah ini tidak terlepas dari birokrasi begitu. Tentunya. Bagaimana dari DPR sebagai regulator memangkas regulasi yang begitu panjang kemudian menjadi lebih efisien dan efektif, Bang Dev? Ya, contohnya seperti BUMN ada rencana pemangkasan dari sekitar 1.000 sampai dengan target hingga tinggal 300-an BUMN yang ada. Nah itu kan berarti kan itu ada satu contoh saja bahwa banyak hal yang dianggap itu menghambat atau itu menjadi penghalang untuk progres dan juga perizinan. Ini pemerintah akan pangkas untuk mempermudah proses di Indonesia agar mempercepat kinerja semua pihak. Oke, baik. Salah satunya juga tidak terlepas dari yang namanya digitalisasi. Seperti pastinya. Apa penetrasi di lapangannya? Nah, baik itu pembangunan infrastrukturnya, TIK itu, teknologi informasi dan komunikasi itu kan tidak mungkin bisa berjalan bila jaringannya itu tidak merata. Nah, jadi jaringannya itu harus merata, semua masyarakat memiliki akses kepada jaringan tersebut, dan juga semua orang dan semua lembaga pemerintahan memanfaatkan layanan tersebut, dan juga bukan hanya untuk kemudahan tapi juga untuk transparansi. Baik itu apakah itu pengadaan, untuk urus perizinan, urus surat menyurat, itu semua dilakukan secara digitalisasi hingga mempercepat proses-proses dan juga mempermudah halayak kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Baik, seperti apa tantangannya di lapangan untuk memenuhi infrastruktur itu, Bang Dev? Macam-macam ya. Kalau jaringan infrastrukturnya sih kayak BTS-nya sih hampir semua sudah terbangun, tapi kan perlu perawatan ya. Tapi juga untuk mengakses ke sananya ada jalanan yang sudah terbangun, ada yang belum. Nah ini yang harus ditingkatkan. Jadi memang dari ekosistem itu harus didukung. Jadi baik dari pembangunan infrastrukturnya, lalu supporting industries-nya, peralatannya, teknologinya, technician-nya ya. Nah ini semua ya harus senantiasa hadir di semua level agar tidak sampai putus jaringan tersebut. Baik, bagaimana dengan daerah di 3T? Kan 3T, kita tahu Indonesia ini kan luas ya, kita sangat negara luas. Kepulauan, apalagi daerah tertinggal. Itu bagaimana penerapannya, Pak? Tidak mudah, tapi saya yakin pasti akan bisa tercapai.
Baik. Ya. Kemudian ini yang menjadi pertanyaan juga mungkin bagi masyarakat, bagaimana apa sih manfaat yang mungkin bisa dirasakan bagi masyarakat dengan adanya digitalisasi ini? Ya tentunya akan mempermudah proses masyarakat dalam mengurus perizinan, dalam mendapatkan pelayanan, dan juga di sini akan terus didorong untuk meningkatkan keterbukaan kita akan penggunaan teknologi. Ya. Jadi ya semua gadget kita itu bisa berfungsi bukan hanya untuk hanya untuk balas WhatsApp dan nonton video aja, tapi digunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari lainnya. Oke, baik. Dan ini juga kita harapkan bisa bermanfaat kepada masyarakat ya. Tentunya. Bang Dev, ketika kita berbicara mengenai digitalisasi, tentu ini tidak terlepas dari perlindungan data masyarakat. Seperti apa DPR membuat regulasi tersendiri atau pengawasan di lapangan bagaimana? Iya, kan kalau DPR sendiri kan kita sudah memiliki Undang-Undang ITE ya. Terus ada Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, dan satu lagi yang sekarang kita akan lagi bahas itu Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Cyber. Ya. Nah ya itu semua undang-undang yang kita buat, dan juga nanti tinggal ada aturan-aturan urunan-urunannya ya. Urunan-urunannya itu peraturan pemerintahnya, peraturan kementeriannya, untuk memastikan undang-undang itu benar-benar secara penuh terimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat. Baik. Tentu juga ada peran swasta di sini. Bagaimana menjembatani antara pemerintah dan swasta juga biar bisa berperan aktif dalam menjaga tidak hanya kenyamanan akses digital saja, tapi juga keamanan perlindungan data tadi. Pastinya swasta juga memiliki peran yang sangat penting. Ya, kenapa? Karena baik devices-nya yang kita pakai atau jaringan itu kan banyak dimiliki oleh swasta, nggak semuanya hanya jaringan saja yang kebanyakan BUMN ya, Telkomsel dan Indosat. Akan tapi yang lain itu pun juga sudah dimiliki oleh publik kan. Nah terus tapi kan kalau pegawai-pegawainya semuanya itu kan swasta, startupnya ataupun aplikasi semuanya swasta. Jadi ya harus saling menyokong untuk bisa benar-benar berjalan dengan secara maksimal. Baik. Nah terakhir Bang Dev, apa inovasi digital yang mungkin bisa terus dikembangkan dalam pelayanan publik? Ya tentunya newer technology, faster services itu tentu kita butuhkan. Terus juga konsep-konsep baru yang selalu di-develop di tech lab-nya itu. Nah inilah yang tentunya akan berdampak kepada penggunaan digitalisasi ini. Ada visi khusus mungkin dari DPR untuk menjadikan masyarakat kita biar lebih melek digital gitu? Itu menjadi kepentingan ya, seperti kayak saring sebelum sharing ya. Nah itu kan masyarakat tuh kadang-kadang begitu melihat berita sesuatu hal tanpa mempelajari, tanpa melihat itu apa, hanya melihat judulnya langsung sharing. Nah hal itulah yang acap kali menyebarkan isu-isu sehingga menyebabkan kekisruhan di antara masyarakat. Ya, itu juga sebenarnya yang menjadi tantangan ya Bang ya, bagaimana dari masyarakat ini kemudian untuk tidak melakukan sharing karena ujung-ujungnya bisa menyebarkan hoax begitu. Tentunya. Ada sosialisasi khusus nggak untuk edukasi ke masyarakat? Ada sosialisasi khusus, akan tapi ya kembali lagi bagaimana masyarakat umum menjalankan fungsi tersebut. Oke? Baik ya, terima kasih Bang Dev. Kita harapkan ada masih banyak lagi inovasi-inovasi, transformasi publik dan juga di sektor digital ya begitu ya, tentunya untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Yes, pastinya. Iya baik, terima kasih Bang Dev sudah bergabung bersama kami di Sinpo TV. Sukses selalu. Iya. Pemirsa, itulah tadi perbincangan spesial kami bersama dengan narasumber dari Komisi 1 DPR RI terkait dengan transformasi digital dan reformasi birokrasi. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pemirsa dalam rangkaian spesial event sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD Republik Indonesia dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Akhir kata saya Abdi Azwar Sahi mewakili rekan Dea Mulya dan seluruh rekan-rekan yang bertugas dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pamit undur diri, sampai jumpa di tahun depan.